ketika Allah pilih Nabi Musa sebagai seorang nabi yang mampu berkata-kata langsung dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Wahai Musa, engkau ini satu-satunya nabi yang boleh berkata langsung dengan aku. Satu-satunya nabi yang boleh bercakap direct langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengajarkan kepada Nabi Musa suatu perkara yang paling tinggi di dalam agama. Apakah dia? Ilmu tauhid, ilmu akidah. Wa ana ikhtaratuka fastami' lima yuha. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Wahai Musa, sesungguhnya aku telah memilih engkau. Wa ana ikhtaratuka fastami' lima yuha. Oleh itu dengarkan apa yang ingin aku ajarkan kepada kamu wahai Musa. Apa yang Allah ajarkan kepada Nabi Musa? Innani anallah. Sesungguhnya aku ini ialah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada suatu zat yang mampu memberi manfaat, tidak ada suatu zat yang mampu memberi mudarat melainkan hanya saja aku. Yang bagi manfaat Allah, yang bagi mudarat Allah. Siapa yang ajar? Allah ajarkan kepada Nabi Musa. Yang mengajarnya Allah, yang belajarnya Nabi. Makhluk yang paling terbaik, manusia yang paling terbaik, yaitu Nabi. Tonton boleh bayangkan, yang mengajar Allah, yang belajar Nabi, pelajarannya peringkat tingkat yang paling tinggi sekali di dalam agama, yaitu ilmu akidah, ilmu tauhid. Bila sudah diajarkan kepada Nabi Musa bahwa Allah ini bagi manfaat, Allah ini bagi mudarat, Allah datangkan ujian kepada Nabi Musa. Tes, ada exam. Sebagai seorang pelajar contohnya, di dalam kelas, lepas cikgu gurunya sudah mengajar, akhirnya akan ada ujian, akan ada exam. Mau tes, mau tengok sejauh mana kefahaman murid tadi terhadap apa yang telah diajarkan oleh gurunya di kelas. Maka begitu juga Allah, setelah Allah ajarkan Nabi Musa bahwa Allah ini mampu memberi manfaat, mampu memberi mudarat, maka sekarang Allah akan tes Nabi Musa. Benarkah Allah yang bagi manfaat, Allah yang bagi mudarat itu sudah masuk ke dalam hati Nabi Musa alaihissalam? Maka Allah uji Nabi Musa. Allah tanya satu soalan. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Wahai Musa, apakah yang ada di tangan kanan kamu? Satu soalan saja daripada Allah. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa yang ada di tangan kanan kamu wahai Musa? Tengok apa jawaban daripada Nabi Musa alaihissalam. Hiya asaya atawakkau 'alaiha wa ahushu biha ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. 4 jawaban daripada Nabi Musa. Soalan satu saja daripada Allah, tetapi dijawab 4 jawaban daripada Nabi Musa. Hiya asaya, jawaban pertama, ini tongkat saya. Lupa sudah yang dia belajar tadi, yang bagi manfaat Allah, yang bagi mudarat Allah. Sepatutnya Nabi Musa kata, ini tongkat engkau ya Allah yang engkau pinjamkan kepada saya. Sepatutnya jawaban Nabi Musa begitu. Tapi Nabi Musa kata, hiya asaya, ini tongkat saya. Atawakkau 'alaiha, dia beritahu pula apa manfaat tongkat tadi. Sedangkan Allah cuma tanya, apa yang ada di tangan kanan kamu wahai Musa? Cukup jawab, hanya tongkat saja, itu saja. Tidak perlu ceritakan lebih daripada itu. Sebab Allah hanya tanya apa yang ada di tangan kanan kamu. Tapi Nabi Musa jawab lebih. Hiya asaya atawakkau 'alaiha, aku gunakan untuk aku bersandar. Wa ahushu biha ala ghanami, dan kemudian aku gunakan untuk menarik ranting-ranting kayu sehingga jatuh dia punya dedaunan, beri makanan kepada binatang ternakan aku. Jawaban Nabi Musa yang keempat, wa ma'arib ukhra, banyak lagi ya Allah manfaat-manfaat lain yang aku dapat daripada tongkat tadi. Padahal sudah belajar yang bagi manfaat siapa? Allah. Yang bagi mudarat siapa? Allah. Tapi Nabi Musa belum masuk ke dalam hatinya bahwa yang bagi manfaat Allah. Dia mengatakan yang bagi manfaat ialah dia punya tongkat. Bila sudah mendengar jawaban daripada Nabi Musa, ini jawaban Allah tidak suka. Bila Allah tidak suka, Allah datangkan ujian yang kedua. Allah kata, fa'alqiha ya Musa. Wahai Musa, tongkat yang kamu katakan bagi manfaat, tongkat yang kamu katakan bagi mudarat, tongkat yang kamu katakan bagi manfaat, coba kamu buang.
Mau tengok betul tak bagi manfaat? Kamu kata tongkat itu boleh buat ini, kamu kata tongkat itu boleh buat ini, kamu kata tongkat ini boleh datangkan manfaat ini. Sekarang coba buang. Fa'alqiha ya Musa, coba buang kamu punya tongkat. Fa'alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Bila mana Nabi Musa lontarkan dia punya tongkat, tongkatnya bertukar menjadi satu ekor ular yang besar dan laju menjalar. Sehingga kan Nabi Musa bila melihat ular ini lari sejauh-jauhnya sampai tidak tengok belakang sudah. Kita kalau kena kejar anjing masih juga tengok belakang kan? Tengok belakang, mau tengok jauh mana dia punya jarak. Kalau makin dekat, makin speed kita kalau boleh terbang. Kalau makin jauh, kurang-kurang sudah dia punya kelajuan. Nabi Musa terlampau takut sampai tak tengok belakang sudah. Takutnya Nabi Musa. Bila mana sudah rasa takut, Allah kata khudha wa la takhaf sanu'iduha siratahal ula. Dalam keadaan ketakutan, nampak tuan-tuan, tongkat yang dia kata bagi manfaat, sekelip mata sahaja Allah bertukar menjadi perkara yang boleh memudaratkan dirinya. Mau ajarkan Nabi Musa yang bagi manfaat itu bukan tongkatnya, yang bagi manfaat itu Allah. Yang bagi manfaat itu boleh ditukarkan pula kepada mudarat, sekelip mata sahaja bagi Allah. Allah kata khudha wa la takhaf. Wahai Musa, pegang ular ini, jangan takut. Kalau disuruh pegang dia punya ekor, boleh tahan lagi. Tapi dalam tafsir menyebutkan Allah perintahkan Nabi Musa untuk pegang ular itu, bukan pegang ekornya, tapi pegang kepalanya. Bertambah ketakutan Nabi Musa sebab kena pegang kepalanya. Khudha wa la takhaf. Allah kata pegang kepalanya, jangan kamu takut. Sanu'iduha siratahal ula. Kami akan kembalikan seperti mana sedia kala. Bila mana sudah dipegang dia punya kepala ular tadi, maka bertukarlah ular tadi menjadi tongkat seperti mana sedia kala. Barulah pada ketika ini masuk ke dalam hatinya, masuk ke dalam keyakinannya, Allah yang bagi manfaat, Allah yang bagi mudarat. Asalnya dia mengatakan tongkat itu yang bagi manfaat. Bila mana dia mengatakan tongkat itu bagi manfaat, yakinnya kepada tongkat yang bagi manfaat, Allah ubah sifat tongkat ini daripada perkara yang beri manfaat bertukar kepada perkara yang memberi mudaratkan kepada dirinya. Kemudian lepas daripada Allah tarbiyah Nabi Musa memasukkan keimanan, keyakinan, ketauhidan dalam hatinya, maka Allah perintahkan Nabi Musa, idhhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, keyakinanmu kepada saya, kata Allah, sudah masuk ke dalam hati kamu. Kamu sudah yakin bahwa saya yang bagi manfaat. Kamu sudah yakin bahwa saya yang bagi mudarat. Maka sekarang pergi jumpa Fir'aun, dia sudah melampaui batas. Pergi jumpa Fir'aun. Fir'aun satu orang yang sangat hebat. Hebatnya Fir'aun mengalahkan iblis. Iblis tidak pernah mengaku Tuhan. Fir'aun mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Bukan setakat mengaku Tuhan, tapi mengaku Tuhan yang maha tinggi. Ana rabbukumul a'la. Iblis pun tidak pernah mengaku Tuhan. Fir'aun yang bukan iblis, lebih iblis daripada iblis, sebab mengaku Tuhan. Kenapa dia berani mengaku Tuhan? Pasti ada sebabnya. Karena ada beberapa perkara. Yang pertama, Fir'aun tidak pernah buang air kecil sepanjang hidupnya. 40 tahun tidak pernah buang air kecil. 40 tahun tidak pernah buang air besar. Fir'aun 40 tahun tidak pernah buang angin. 40 tahun 40 tahun tidak pernah sakit. Fir'aun laknatullahi alaih. 40 tahun juga tidak pernah ngantuk. Fir'aun laknatullahi alaih. 40 tahun tidak pernah ngantuk, 40 tahun tidak pernah sakit, 40 tahun tidak pernah buang air kecil, air besar, 40 tahun tidak pernah buang angin. Bila mana 4 perkara ini ada pada dirinya, mengaku Tuhan dia, ana rabbukumul a'la. Sebab apa? Tidak pernah sakit. Sebab apa? Tidak pernah lapar. Sebab apa? Tidak pernah buang angin. Tidak pernah buang air kecil, tidak pernah buang air besar. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan yang maha tinggi. Allah hantar, idhab ila fir'auna innahu tagha. Hei Musa, pergi jumpa Fir'aun, dia sudah melampaui batas. Kenapa melampaui batas? Iblis sahaja yang aku laknat belum pernah lagi mengaku Tuhan. Tapi ini manusia bukan iblis, sudah pandai-pandai mengaku dirinya Tuhan. Pergi jumpa Fir'aun, dia sudah melampaui batas. Pergilah Nabi Musa alaihissalam pergi bertemu dengan Fir'aun laknatullahi alaih. Bila berjumpa dengan Fir'aun laknatullahi alaih, maka Fir'aun sudah menyiapkan 70.000 ahli sihirnya.
Dalam riwayat yang lain 7.000. Dalam riwayat yang lain 70.000 ahli sihirnya. Untuk apa? Lawan dengan Nabi Musa sendiri. Satu orang lawan 70.000 orang. Agak-agak ikut logik akal kita, yang 70.000 itu pasti akan menang. Lawan satu, 70.000 keroyok satu orang, gerodok satu orang. Ya pasti 70.000 menang. Tapi agama bukan difahami melalui logik akal manusia. Bukan agama yang kena ikut logik akal manusia, tapi akal manusia lah yang sepatutnya kena ikut agama. Walaupun perkara itu bertentangan dengan agama. Karena agama bukan difahami dengan akal manusia. Bila bertemu dengan 70.000 ahli sihir, buat undian. Siapa di antara mereka yang akan baling dia punya tongkat dulu? 70.000 ahli sihir pun ada tongkat masing-masing. Nabi Musa pun ada tongkat juga sendiri. Bila hasil buat undian, 70.000 ahli sihir ini buang dia punya tongkat dulu. Bila buang dia punya tongkat, di hadapan Nabi Musa ada 70.000 ekor ular. Apa yang Nabi buat? Apa yang Nabi Musa lakukan? Adakah dia lari? Tidak. Bayangkan, satu ekor ular di hadapan matanya dulu. Waktu Allah ajarkan kepada dia yang bagi manfaat Allah, yang bagi mudarat Allah, satu ekor ular di hadapan matanya, dia lari. Sekarang bukan satu, 70.000 ekor ular di hadapannya, sedikit pun tidak lari. Kenapa? Karena dalam hatinya sudah masuk yang bagi manfaat Allah, yang bagi mudarat Allah. 70.000 ahli sihir yang mempunyai 70.000 ekor ular ini, sedikit pun tidak boleh memberi manfaat mudarat kepada dirinya tanpa izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Musa bila sudah nampak 70.000 ekor ular di hadapannya, maka dia pun ambil dia punya tongkat, lontar dia punya tongkat, sehingga tongkatnya bertukar menjadi satu ekor ular yang sangat besar, yang mana besarnya mulut ular ini boleh menelan istana Firaun dan tentera-tenteranya. Besarnya mulutnya boleh menelan istana Firaun dan tentera-tenteranya. Bila mana ahli sihir nampak ular yang sangat besar nih, dia kata ini bukan sihir nih, kalah kita nih. Ini bukan sihir. Ini pasti wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dikatakan oleh 70.000 ahli sihir? Amanna bi rabbil alamina, Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Tuhan seluruh alam. Tuhannya Nabi Musa, yakni Tuhannya Nabi Harun alaihi wassalam. Maka 70.000 ahli sihir Allah bagi hidayat masuk Islam. Kenapa? Yang bagi daya untuk meninggalkan kemaksiatan, yang memberi upaya untuk melaksanakan kebaikan, yang memberi kekuatan untuk meninggalkan kekufuran, yang memberikan kekuatan untuk menerima hidayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang dimaksudkan dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bukankah ketika azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, walaupun kita sudah berada di dalam masjid, tetap juga jawaban kita la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Walaupun ketika itu sudah berada di masjid. Karena apa? Karena yang bawa kita kepada sholat bukan karena kaki kita. Yang bawa kita ke masjid ketika ini bukan kaki kita. Kalau kaki kita yang bawa kita ke masjid pada maghrib ini, nescaya semua orang yang ada kaki di kampung Titingan ini semua akan datang ke masjid. Kalau kita katakan mata kita yang bawa kita ke masjid, nescaya semua orang yang ada mata di kampung kita ini akan datang ke masjid. Kalau kita kata karena kekuatan kita, kesehatan kita yang bawa kita ke masjid, nescaya ramai lagi orang di luar sana yang sehat, yang berupaya, yang mempunyai kekuatan akan datang ke masjid. Tetapi yang datang pilihan Allah, bukan mata, bukan kekuatan, bukan anggota badan yang memberi keupayaan untuk datang. Hanya saja kekuatan datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang dimaksudkan dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim.